Selamat malam teman-teman. Kalau ngomongin film, sepak bola itu tidak jauh dari film. Mulai dari film yang nyata sampai kartun ada. Tsubasa contohnya. Semua pemain bola pasti suka film Tsubasa. Karena menurutku film itu menjadi motivasi kami untuk jadi pemain bola. Dan di film itu, kapten kami Tsubasa nyampaikan kutipan kayak gini. Jadikan bola sebagai teman. Dan mulai dari hari itu aku benci sama Tsubasa. Kenapa? Karena menurutku hanya orang yang main-main di lapangan yang anggap bola adalah teman. Buat kiper cadangan kayak aku, bola adalah angan-angan. Bangku cadangan adalah teman. Lagian istilah bola adalah teman untungnya cuma ada di kartun Tsubasa. Kalau terjadi di dunia nyata, terjadi sama aku gitu. Jalan lihat bola. Wah, ada duit mau 50. Gak ada kali duitku udah kosong ini, Wak. Diem aja kau ah. Kau giliran dipinjemin diam kau ya. Kalau minjam cepat kali kau. Terakhir dapat enggak gila iya aku. Tapi biar tahu kalian ya, sebenarnya ada film yang benar-benar mewakili perasaan kami sebagai pemain cadangan. Sebagai komunitas kiper cadangan ketiga, ada filmnya. Kalian gak percaya? Film Shaolin Soccer. Di film itu, kipernya itu diganti sampai 3 kali. Dan kiper yang terakhir itu kiper paling jago. Bener kan? Aku yakin setelah nonton film ini, pelatihku pasti bakal menyesal. Kenapa dari dulu dia gak ngajarin aku Shaolin coba lah. Kan pasti bakalan jago gitu. Tapi ada film yang sangat melegenda teman-teman yang menurut orang itu adalah film terbaik sepanjang masa. Titanic. Ya, menurutku enggak. Kenapa? Karena film itu adalah film yang menceritakan seorang nenek-nenek yang mengaku bahwasannya dirinya adalah Rose. Siapa yang bisa membuktikan kalau dia itu Rose sebenarnya? Memang benar dia ada kalung dan kalung itu dibuang. Banyak kali kalung KW. Nipunya dia itu. Wah, diceritakan adegan romantis. Di ajungan kapal. Wah, dipeluk sama Jack dari belakang. Gak gitu ceritanya yakin aku. Kalian tengok sore itu. Air tenang, cuaca bagus. Jack mancing sebenarnya sore itu teman-teman. Dan kalian tahu kenapa Rose berani ngomong kayak gitu? Ya karena Jacknya mati. Coba Jacknya nggak mati, pasti bakal dikomplain sama Jack. Dan adegan romantis terakhir yang masih aku ingat sampai saat ini, di mana Jack mengorbankan nyawanya untuk Rose. Nah, udah tenggelam nih, Rose dinaikkan di atas papan, bener kan? Dan Jack tenggelam di ngapung-ngapung di air gitu. Romantis kita nonton, padahal sebenarnya Jack itu pengen hidup, dia pengen naik ke situ. Rose naiklah, awas kau, awas. Awas. Rose dingin, Rose nggak apa-apa biar mati kau. Dan tapi teman-teman, sebenarnya aku pengen kasih pesan, pengen kasih tahu ke kalian. Ada film di Indonesia yang mungkin kalian banyak yang nggak tahu. Judul film itu, ku yakin hari ini pasti menang. Banyak yang gak tahu kan? Film itu menceritakan tentang mafia sepak bola di Indonesia. Di film itu wasit disuap, pemain disuap, pelatih disuap, bayi disuap. Ya masih bayi kan, namanya bayi disuap gitu. Dan gara-gara film itu aku ingat kejadian di mana aku pernah ngalamin hal itu. Aku pernah ditelepon sama bandar yang, Ki, Kau kubayar hari ini, tapi kami harus menang. Gak bisa bang, 2 kali lipat ini. Bentar ku pikirkan bang. Akhirnya uang itu ku terima teman-teman. Tapi gara-gara aku cadangan disuruh balikkan. Kau balikkan itu? Ya udah bang, bentar bang ku transfer. Dan akhirnya aku pengen kasih pesan ke kalian mafia sepak bola Indonesia.
Buat kalian yang sering nyuap pemain, yang sering nyogok pemain, aku kasih tahu sama kalian. Aku siap balik ke lapangan untuk itu. Rugi kan kemarin dari transfer soalnya kebalikin. Selamat malam, saya Oki Rengga. Oke Calontong silakan berkomentar. Silakan Calontong. Kamu memunculkan sesuatu walaupun membahas film, kamu kembalikan ke duniamu. Jadi kamu merasa pede ya. Ada pesan-pesan juga mafia bola, saya kira very good job. Makasih Cak. Panji, silakan Panji. Ya gue seneng sih ngeliat lu main-main what if gitu ya, ngebawa penonton untuk menghayal gitu karena kayaknya itu salah satu kekuatan lu. Tadi ngebayangin kalau bola adalah teman, lu pinjemin duit, tapi yang paling menurut gue menarik ya adalah lu ngajak penonton untuk ngacak-ngacak film Titanic atau menurut istilah lu Titanic ya. Titanic. Dan itu pemilihan filmnya menarik karena walaupun film itu udah lawas kayaknya semua orang masih ingat saking ikoniknya ya film itu. Abis itu ketika lu ubah-ubah penonton kebawa sama hayalan lu dan itu menurut gue nggak gampang untuk ngajak orang hayal sejauh itu. Mungkin juga karena penontonnya suci ya, kalau kita mungkin di tempat yang berbeda kayak waktu itu mungkin agak susah diajak ngayal. Secara keseluruhan oke menurut gue, hanya saja gue mau bilang sama lu kayaknya udah mulai ngambil momen yang tepat untuk sedikit meninggalkan soal kiper ketiga. Masih ada tapi mulai ditinggalin, karena ketika tadi ngomongin Titanic itu nggak ada urusan sama kiper kan. Nah ini udah 9 besar nih, udah mulai harus lebih impresif lagi, kita lihat apa yang bisa lu mainin. Jangan dihilangin sama sekali, tapi jangan di situ mulu biar nggak terlalu bosan. Nah kritik terakhirnya untuk beat terakhir yang kayaknya apa ya gue ngomong apa itu kayak ngarang di tengah-tengah dan menurut gue kalimat akhirnya yang dibawa pulang sama penonton tuh aneh. Kalimatnya adalah untuk lu semua yang selama ini mencari orang untuk dibayar, gua bersedia, gua menunggu daripada gue balikin duit gitu. Menurut gue itu pesan terakhir yang disampaikan tuh akhirnya jadi jelek kan, itu sebenarnya negatif kan. Ngapain lu ngomong sama semua orang, lu orang yang pengen dibayar sama apa namanya mafia atau sama bandar gitu, sementara itu yang paling dihindari gitu. Jadi sangat sayang karena ditutupnya dengan aneh, tapi ya secara keseluruhan masih aman menurut gue ya. Thank you. Oke, terima kasih Panji. Halo, aku Oki Rengga. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Stand Up Kompas TV. Yes, man.